Halo, selamat malam. Assalamualaikum teman-teman. Dalam video ini saya cuma mau memberikan suatu trik ya, trik jitu untuk teman-teman, khususnya untuk yang memiliki PLTS mini ya, skala kecil untuk penerangan aja, dan juga diutamakan yang sistemnya masih menggunakan sistem DC ya. Terserah mau 12 volt atau 24 volt atau bebas, yang penting DC dan lampunya juga lampu DC. Nah, di sini triknya yang akan saya berikan adalah bagaimana kita memastikan supaya baterai atau aki kita itu tahan dan kuat menyalakan lampu ya sampai pagi. Kita jamin sampai pagi lampunya tuh nyala, jangan sampai tengah malam mati gitu ya. Itu saya lihat menjadi kendala juga dari kawan-kawan ya, kalau yang saya suka ngobrol. Nah, jadi di sini untuk trik itu supaya tahan sampai pagi, bagaimana triknya? Memang secara ilmu fisika ya, kita memang nggak bisa melawan hukum kekekalan energi ya. Jadi maksudnya energi yang kita simpan di baterai ya, mungkin dengan efisiensi 100% pun itu yang bisa dikeluarkan ya cuma semaksimal itu sebetulnya. Tapi sekarang bagaimana cara mengaturnya supaya energi yang ada pada baterai kita yang mungkin ya kapasitasnya kurang atau terbatas, itu bisa kita bagi seiring dengan waktu supaya bisa nyala sampai pagi gitu. Nah, jadi dalam trik ini pasti ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan adalah nanti intensitas cahaya lampunya, karena kita akan mengatur daya keluaran ya melalui suatu DC to DC converter ya, terutama ya sistemnya biasanya kita pakainya buck ya untuk menurunkan, pakainya buck converter. Nanti kita atur di situ, kita mainkan untuk voltage dan currentnya, dan di sini kita akan arahkan dia ke CC supaya dia bisa constant current. Jadi current yang kita keluarkan, misalnya kita nyalakan lampu selama 12 jam. Nah, kita mau selama 12 jam nyala terus kan. Nah, itu nanti kita set constant current-nya itu sesuai dengan kapasitas AH dari aki kita. Nah, di depan saya ini, di atas rak saya ini ya, udah ada 3 kardus. Ini adalah solusi untuk alatnya ya. Kita pakai buck converter ya. Ada 3 macam lah di sini yang saya berikan contoh ya. Yang pertama yang paling murah tuh yang ini teman-teman, ini yang saya pasang sebetulnya di panel saya sekarang ya. Namanya ZK4KX. Nah, ini bisa, sebetulnya ini bukan murni buck ya, tapi ini tulisannya juga kalau kebaca tulisannya buck boost. Nah, sebetulnya yang buck boost ini dia bisa jadi step down ya, bisa nurunkan dan juga bisa naikkan. Sebetulnya ini kurang efisien ya. Efisiensinya mungkin ya cuma 85% atau maksimal 90 juga kurang kayaknya. Cuman ini paling murah, paling harganya cuman 100 berapa ya, 140.000 kayaknya. Ini satu, ini yang saya tempel di panel saya ya. Kalau teman-teman mau lihat, coba saya belokin kameranya. Panel saya sekarang tuh ada yang nempel. Nah, yang itu tuh teman-teman tuh. Nah, yang ini nih, yang sebelah kiri bawah ya, yang kotak ini, itu adalah isi dari yang ini, yang tadi, yang saya bilang ini. Maksimal kita bermainnya di angka 4 ampere ya, cuma kenyataannya sebetulnya dia panas ya, paling juga 3 ampere juga udah ngos-ngosan sih. Kalau saran saya paling dipakainya 2,5 ampere lah ini. Nah, gimana kalau kita mau nyalakan lampu lebih banyak? Misalnya kita mau nyalakannya lampunya sampai 10 gitu kan. Jadi kalau lampunya 10 kan, kalau misalnya ya, kalau satu lampunya itu dayanya 10 watt, paling nggak kita perlunya 100 watt ya. Nah, kalau 100 watt kan, kalau untuk 12 volt paling nggak kita perlu berapa ampere tuh? 8 lebih ya, 8 kali 12 masih 96 ya. Ya maksudnya paling nggak hampir 10 ampere lah ya. Nah, buat itu solusinya kita pakai yang ini. Ini yang agak serius dikit nih. Ini beda kasta ya. Ini saya belinya di luar ya, kebetulan lewat AliExpress ya. Ini kalau ini murni buck converter. Kalau yang tadi itu, yang sana itu buck boost ya. Jadi dia bisa naikin. Tapi efisiensi yang buck boost biasanya nggak sebagus yang murni buck. Nah, kalau ini penurunannya nih murni.
Nah ini harganya sekitar 300 ribuan ya. Kalau beli di AliExpress cari aja yang free shipping ya. Paling nanti ketambahan bea masuk aja ke sini paling sekitar 20 ribu ya. Sama biaya kirim dari pos. Nah ini isinya teman-teman. Kalau saya buka ya. Ini kebetulan tipenya punya saya tuh WZ5012L. Ini bisa menghandle sampai 12 ampere. Tegangannya pun variasi ini. Bisa sampai 50-an volt nih masih sanggup dia. Kalau kita punya baterai dari 48 pakai ini diturunkan jadi 12, jadi 24, bebas masih bisa, dia masih kuat. Nah, ini isinya begini. Dia ada boardnya. Boardnya juga besar ya, ada induktor besar. Di sini ada MOSFET-nya. Di sini ada fan-nya. Nah, terus dia juga punya layar nih. Layarnya sih mirip ya sama yang tadi. Nah, dia layarnya ada tulisannya on sama untuk lampu LED indikator untuk ini kalau dia konstan current-nya nyala ya. Nah, ini sebenarnya produk untuk menghandle ampere yang lebih besar ya. Fungsinya sama untuk DC to DC converter juga, cuman ini kastanya lebih tinggi daripada yang pertama tadi. Yang pertama harganya mungkin separohnya, ini juga nggak nyampe ya. Oke, ini yang kedua ya. Ini kalau ini menghandle powernya ini bisa sampai, kalau misalnya kita bicara tegangan baterai 24 volt dikalikan ini udah pernah dites ya, ada reviewnya juga sih di YouTube. Orang luar sih biasanya yang review ini. Itu kalau 10 amperan sih ini masih aman, masih kuat banget dia untuk 10 ampere. Artinya kalau kita punya baterai 24 volt terus kita mau pakai daya optimalnya pakai ini ya mungkin udah bisa di atas 200 watt ya. Yang kedua. Nah, satu lagi solusi yang ketiga, sebetulnya kita bisa pakai ini. Ini adalah buck converter yang banyak dijual ya. Yang ada putarannya. Yang penting ada putarannya dua nih. Untuk CC dan CV. Constant current sama voltage. Ini paling harganya berapa ya? Sekitar 50-60 ribu lah. Cuma kekurangannya ini, kita tuh muter-muternya susah nih pakai obeng. Kadang-kadang kita nggak tahu juga voltage-nya berapa. Jadi kalau untuk yang jenis ini, kita mungkin perlu semacam display untuk menunjukkan voltage dan current yang akurat ya. Sekaligus juga bisa merekam nanti berapa waktu yang dikeluarkan, berapa watt yang dikeluarkan, dan berapa ampere hour yang kita keluarkan. Nah, ini tujuannya adalah untuk memastikan baterai kita setting ampere hour-nya tuh bisa dibagi rata sehingga lampu kita nyala dari mulai sore sampai besoknya pagi tuh continue nyala, nggak pakai ngadat di tengah malam gitu. Nah, alat ini bagusnya biasanya dikombinasikan sama suatu display. Nah, ini sebagai contoh, saya beli juga displaynya nih, tapi belinya di luar ya, dari AliExpress. Ini belum saya buka nih, ada tulisannya ZKU15. Nah, ini ZKU15 ini nanti keluaran dari ini, dari buck converter yang biasa ini, outputnya masukkan dulu ke sini, ke ZK ini ya, tulisannya untuk input, nanti output, baru output ini yang ke beban kita yang terakhir untuk ke lampu misalnya. Berapa volt, berapa ampere yang mau kita setting, dan berapa watt yang mau kita batasin supaya baterai kita ya, kapasitas baterai yang kita punya itu bisa menyalakan lampu secara maksimal dan optimal sampai pagi gitu. Nah, di sini saya akan tunjukkan ya, mungkin saya akan praktekkan contoh pakai yang nempel di panel saya aja, pakai yang ini yang paling murah nih. Kita coba ngetes loading dengan baterai lithium iron phosphate saya yang cuman kapasitasnya 18 ampere hour ya, kecil sekali kapasitasnya, tapi saya bisa menyalakan lampu. Katakanlah nanti saya juga punya box itu ya, saya rencana mau menyalakan lampu. Nah, ini teman-teman, saya punya lampu DC ya, saya punya lampu DC, lampu murah lah biasa nih ya, mereknya apalah ini, nggak jelas nih, baca aja sendiri. Nah, ini katanya kan 10 watt nih. Nah, saya tuh punya 4 kayak ginian. Saya punya 4. Ini lampunya kalau saya buka satu ya, contoh. Dia tuh modelnya yang kayak gini nih.
pakai kabel capit gini, terus ininya tuh kayak lampu sorot gitu. Nah gini nih, 10 watt. Nah ini saya punya 4. Ini sebagai contoh ya, saya punya 4 nih. Ini saya mau nyalakan ya. Ini saya mau nyalakan dengan aki yang cuman 18 ampere hour ya. Saya mau nyalakan sampai pagi contoh nih nanti. Tapi sebelum itu, supaya jelas, saya akan buka ini. Nah ini teman-teman mungkin tahu ya, yang tadi yang ZK4KX tuh ini teman-teman ya, yang nempel di panel saya sekarang nih, yang tadi yang ini nih. Nah ini isinya udah saya keluarin nih ya, yang ini nih. Nah saya akan tunjukkan baterai saya ya. Ini kan panel saya cuma begini nih isinya. Baterai saya sekarang tegangannya 13,6 ya. Oke. Nah, saya belum pasang beban nih kebetulan ya. Oke. Nah, saya mau menunjukkan baterai saya tuh sebetulnya yang dalam box warna box plastik itu cuma kayak begini nih baterainya nih. Nah, itu. Baterainya cuma 4 seri lithium iron phosphate dengan kapasitas 18 Ah. Itu masih ada tulisannya tuh. Tulisannya tuh 18406,3 mAh. Memang ini benar-benar cuma 18 Ah. Saya susun 4, saya kasih fuse, lalu saya kasih BMS. BMS-nya BMS yang murah tuh. Ya BMS katanya 30 ampere, cuman ya kita nggak usah percaya, intinya kalau untuk separohnya aman lah mestinya gitu kan. Kita kasih heatsink aja. Udah, saya cuma kasih BMS yang murah itu. Habis itu dikasih fuse dan dikasih ini MCB DC ini ya, yang warna abu-abu ini. Ini sebetulnya MCB DC tapi yang bentuk kayak saklar. Nah jadi isi baterai saya tuh cuma itu tuh. Nah baru di depannya ini saya baut aja nih, saya baut langsung sama SCC-nya biar satu paket gitu dalam panel sama baterainya kecil gitu. Nah kira-kira itu sih yang mau saya tunjukin ya, supaya teman-teman ada gambaran ya. Saya pakai baterainya kayak gimana ya. Baterai saya cuma kayak gitu doang sebetulnya. Cuma kita akan nunjukin dengan baterai yang cuma segitu, kita nyalakan tadi 4 buah lampu sorot yang begini ya, 10 watt kali 4. Kita nyalakan sampai pagi dan kita lihat mudah-mudahan baterainya juga kuat ya. Dengan kita atur pakai DC to DC converter yang tipe buck ya. Saya pasang yang paling murah aja yang ini. Mungkin yang ini bisa lebih baik nih efisiensi. Ini juga masih lebih baik ya, yang tipe begini efisiensinya masih lebih bagus daripada yang ini nih. Karena ini memang dia di-combine antara buck sama boost, jadi nggak begitu bagus biasanya. Oke. Saya akan rangkai dulu sebentar. Baik, ini setting yang coba saya buat ya, hanya untuk pengujian aja. Ini mohon maaf nih, sebetulnya ini kurang safety ya, cuma namanya kita untuk pengujian ya. Jadi ini saya satu-satukan semua capit-capitnya. Lampunya saya susun 4 begini. Saya taruh di atas kayu gini ya, supaya posisinya diam. Nah lalu saya hubungkan langsung dengan kabel, yang kabel ini langsung masuk ke dalam output daripada SCC ya. Jadi kita tes dulu langsung ya. Kalau dari SCC langsung itu dia nanti seperti apa pencahayaannya, dan juga dia mengkonsumsi bebannya berapa banyak ya. Dan juga di sebelah sini nih, sorry, saya juga sudah pasang satu handphone ya. Satu handphone ini jarak ini ke sini saya buat konstan ya, dan ini sebetulnya nggak kehalang kabel ya. Kalau saya lihat dari depan ini kabelnya ini akan saya ganjel pakai gunting aja supaya dia nggak menghalangi. Nah gini, supaya dia nggak menghalangi cahaya lampu ya menuju ke handphone yang ini. Karena di handphone ini saya mau pasang lux meter ya, untuk melihat intensitas cahaya yang masuk dari lampu ini itu berapa lux. Kalau misalnya kita hubungkannya langsung ke SCC gini tanpa adanya
DC to DC converter, yang buck converter ini. Oke, kita cek aja ya. Saya hidupkan dulu ini untuk lux meternya. Sudah saya reset, dia ke angka 0 ya. Nanti kita tinggal start. Oke, jadi seperti ini ya untuk lux meternya, untuk mengukur intensitas cahayanya. Oke, pertama kita start dulu ya, kondisi langsung dari SCC. Nah, ini nyala nih semuanya ya, 44 sudah nyala. Oke, kalau kita lihat sekarang di lux meter tinggal kita start ya. Saya akan coba start ya. Kita lihat pembacaan lux meter itu sekitar 1500-an ya, 1544 ya sekarang. Oke, sekitar segini ya, 1544, 1500-an lah ya. Oke, sekarang kita lihat berapa ampere sih di sini. Nah, ini dia. Sorry. Nah, supaya jelas. Gimana nih supaya jelas? Nah, gini. Baterai saya 13,1. Dia konsum 1,6 ampere ya untuk 4 lampu ini. Berarti ini mungkin lampunya juga nggak 10 watt ya. Maaf. Berarti lampunya lebih kecil nih, karena dayanya kok pakainya cuma 13,1 dan 1,6 ampere. Oke, ini kalau langsung ya. Kalau langsung berarti dia 13,1 dan 1,6 ampere ya pemakaian baterainya. Oke, luxnya yang tadi ya, kita sudah record tadi 1500-an. Oke, sekarang saya akan connect ininya. Saya matikan dulu. Saya akan connect, nggak langsung ke sini, ke terminal ini, tapi dari terminal ini kita masukkan dulu ke buck converter. Ini ada input outputnya ya, baru nanti output dari sini, dari buck converter, kita sambungkan ke kabel yang ini, yang nyambung ke lampu paralel nih. Baru kita bisa adjust di situ supaya nanti berapa power yang kita mau keluarkan supaya baterainya tahan sampai pagi. Sebentar, saya rubah kabel ini. Sekarang settingannya sudah saya rubah ya, tanpa merubah posisi lampu ya, kedudukan lampu tetap. Hanya sekarang kabel ini dia masuk ke sini nih, saya kasih fan ya supaya nggak panas, karena pendinginnya, heatsinknya agak kecil nih. Jadi dia masuk ke bagian outputnya tuh. Kalau kebaca di bawah ada tulisan, output inputnya itu kan, untuk si buck converter ini. Jadi yang dari SCC, yang dari sini ya, yang dari apa namanya nih, loading SCC, itu masuk dulu ke inputnya si ini, masuk dulu ke inputnya si buck converter, baru output dari si buck converter, outputnya ini. Sekaligus saya pakai fan ya, dan juga saya konekkan dengan kabel 2 ini nih, outputnya nih. Mudah-mudahan kelihatannya itu outputnya itu. Nah, output saya konekkan dengan kabel 2 ini. Ini adalah kabel yang tadi ke lampu ya. Nah, kembali ke situ. Sekarang kita siapkan, lalu saya hidupkan juga lux meternya ya, untuk melihat kalau melalui itu seperti apa karakternya. Oke, mungkin kita hidupkan aja ya, kita hidupkan. Oke, nah lampunya nyala teman-teman, lampunya nyala. Kita lihat ya, lux meternya kita start dulu ya. Dia masih 0 ya, dia masih 0. Coba kita start. Nah, berapa dia bacaannya? Ternyata bacaan dia 1444 ya. Tadi kan 1500-an.
Nah yang ini cuma 1400-an ya, kurang sedikit ya, 1400-an nih. Padahal posisi ini pengukuran handphone ini sama posisi lampu nggak ada yang saya rubah ya. Dan juga kabel juga mudah-mudahan ini nggak ada yang menghalangi sih, karena ini langsung ya, nggak ada yang menghalangi kabelnya. Oke, di posisi ini tetap ya, saya bikin stasioner, ternyata dia cuma 1400-an nih yang ini nih ya, jadi ada penurunan ya. Nah oke, karena ini ada penurunan, coba kita lihat apa sih yang kita setting di sini. Oke, ternyata saya setting di sini itu outputnya ya 12,5 volt dan ampernya yang saya keluarkan itu 1,521. Ini yang membedakan kenapa luxnya lebih kecil, karena yang tadi ketika langsung dari SCC itu dia tegangannya ngambilnya 13, ya. Ini juga kalau misalnya saya naikin ya, misalnya contoh ya, contoh nih saya naikin misalnya jadi 13, 7, 8, 9 ya, saya set jadi 13, ampernya tetap aja 1,6 misalnya. Nah dia kena constant current nih, nyala lampunya, artinya dia minta power sebetulnya lebih dari ini ya, dia minta power lebih dari ini. Coba saya naikkan, saya kasih toleransi sedikit ya untuk ampernya, kita kasih 1,7 misalnya ya, tadi juga kan sempat 1,7. Nah lampunya mati, artinya kalau lampunya mati dia sudah cukup dengan ampere ini. Emang dia kerjanya di ampere ini, maksudnya memang dia akan kerja di ampere ini. Nah kita lihat luxnya, nah ini kembali lagi nih jadi 1500. Nah kurang lebih sama ya, jadi ya melalui buck converter ini ataupun langsung SCC, asal tegangannya sama ampernya sama, pencahayaannya pasti sama ya kan. Nah cuma perbedaannya sekarang di sini kita mengeluarkan 13 volt dan hampir 1,7 ampere ya melalui DC to DC converter ini. Nah persoalannya efisiensinya nih berapa, karena ada efisiensi ya, ada faktor efisiensi yang kerja di sini berapa persen, ditambah juga ketambahan beban. Saya pasang satu fan pendingin ini. Nah kan fan ini juga dia mendinginkan heatsink yang kecil ini ya di belakangnya ini. Fan ini juga mengambil dayanya tetap dari sini, dari SCC ini. Makanya kalau di sini tadi hampir 1,7 ya, 1,7 ampere, tentu di SCC bisa jadi dia lebih nih makannya ya. Baterainya 13 volt, nah dia makannya 2 ampere, karena kita menyalakan alat ini, ada faktor efisiensi, dan juga menyalakan fan untuk mendapatkan pencahayaan yang sama ya kan, untuk mendapatkan pencahayaan yang sama. Oke, sekarang saya matikan dulu ya biar baterainya nggak cepat habis. Nah supaya baterainya tahan sampai pagi gimana? Nah sebetulnya yang akan kita lakukan itu, kita akan setting sekarang. Misalnya contoh ya, tadi kita memerlukan daya untuk menyalakan ini semua itu sekitar 1,7 ampere ya kalau melalui ini ya. Kalau langsung tadi di SCC sempat masih bisa 1,6, tapi kadang-kadang juga naik 1,7. Nah 1,7 ampere dikali sekitar 13 volt ya, itu nanti bisa kita hitung. Nah sekarang kita bisa turunkan, jangan segitu. Nah contohnya begini, saya hidupkan lagi aja, ini lampu nyala nggak apa-apa ya. Saya matikan di sini aja. Ini kalau ditekan dia mati nih. Oke. Nah, ketika dia mati gini, ini kita ada waktu untuk men-setting sekarang. Tadi kan dia hidup dengan ampere sekitar 1,7. Sekarang akan saya rubah ya. Outputnya biarkan 13, balik lagi ke yang tadi ya. Nah, saya batasin ampernya sekarang cuman ini katakanlah 1 ampere aja. Jadi kalau 1 ampere kan saya keluar daya nih kurang lebih cuman 13 kali 1, kalaupun 13, tapi kayaknya dia nggak akan bisa tegangannya 13 karena voltage akan menyesuaikan ampere yang keluar. Nanti lampu CC-nya, constant current-nya akan nyala. Karena kita ngontrol membatasi ampere di 1 ampere,
tegangannya nanti yang maksimal bisa keluar di 1 ampere itu berapa? Tentu nggak akan nyampe 13 volt seperti settingan kita ini ya. Karena kalau 13 volt ini kita menyetingnya sistemnya constant voltage. Kalau constant voltage, ampernya nggak boleh dibatasi. Nah, kalau ini kebalikannya, voltage-nya kita biarkan aja, kita kasih maksimum sampai 13 nggak apa-apa kalau emang sanggup. Tapi ampernya yang kita bikin cuma 1 ampere. Sekarang kita lihat ya. Kita nyalakan ya. Ini udah kita set 13 volt 1 ampere yang penting. Nggak tahu dapatnya berapa. Saya nyalakan. Nah, seperti saya bilang ya, konstan current-nya pasti nyala. Kenapa? Karena kita membatasi ampernya 1 ampere. Jadi dengan 1 ampere ternyata voltage maksimum yang bisa dikeluarkan itu hanya sekitar 11 volt ya, 10,96. Cuma 11 volt. Tapi konsumsi dayanya juga lebih kecil nih, kita lihat. Cuma 10,96 watt. Karena 1 ampere ya tadi. 10,96 dikali 1 kan sama aja, 10,96 watt ya. Nah, ini AH-nya juga jalan, ampere hour-nya jalan dengan perhitungan ini gitu. Ya, jadi 10,96 volt aja keluarnya karena kita batasin 1 ampere. Ini contoh ya. Kalau misalnya kita naikin ampernya, contoh aja ini saya ngasih contoh, kalau misalnya naikin ampernya, sebenarnya dia tegangannya tuh bisa naik. Misalnya gini. Misalnya kita naikin 1,2 gitu ya. Nah, itu tegangannya nggak 10,96 lagi. Dia bisa lebih baik. Nah, ini 11,5 sekian lah ya. Tapi wattnya juga naik konsumsinya jadi 13,8. Kalau lampunya gimana? Lampunya nyala aja gitu. Nanti kita ukur ya, kurang lebihnya. Yang penting nyalanya, paling nyalanya cuma redup sedikit ya. Nggak apa-apa kalau saya ya. Silakan teman-teman maunya gimana. Kalau saya sih nyalanya redup dikit, nggak 100%, nggak apa-apa. Yang penting sampai pagi, jangan stop di tengah-tengah gitu. Nah, makanya dengan cara ini saya memainkannya. Nah, ini kita balikin lagi ya. Kita balikin lagi. Kita pakai yang tadi aja deh, yang kecil aja, biar hemat baterai kan gitu. Pakai yang kecil ya. Saya ambil aja 1 ampere. Agak turun, lampunya agak redup tuh kalau kelihatan ngedim dikit ya. Kita set kayak seperti ini. Jadi konsumsinya cuma 10,96 watt. Ya. Ini baru jalan 2 menit ya. Ini ada waktu-waktunya juga. Jadi kita set 1 ampere. Nah, yang terjadi sekarang dengan 1 ampere kita lihat. Lampu kita masih nyala nih, nggak apa-apa kan? Lampu kita masih nyala. Lalu kalau kita lihat di luxmeter ya. Ini supaya ada gambaran. Nah, di luxmeter ya kita lihat. Dengan kondisi seperti ini, kita batasi ini ya. Dia keluar berapa sih? Coba kita tes. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, intensitas cahayanya itu kita korbankan. Tadinya 1500-an. Kalau kita paksa coba jalan di 1 ampere ya. Karena tadi 1500 dia perlunya 1,7 ampere, ya kan? Dia perlu 1,7. Kalau kita batasin 1 ampere biar baterai kita nggak tekor, lampunya nyala ya, nyala nih, nggak ada masalah, tetap nyala. Cuman sebetulnya pencahayaan luxnya itu turun, jadi tinggal 1030-an ya. Jadi di sini efeknya, kita ngorbankan sedikit intensitas cahaya. Ini aja sih sebetulnya triknya. Nah, juga yang terakhir dari sisi SCC kita lihat berapa konsumsinya. Tadi kan sekitar 1,7 ya. Kalau kita langsung ke sini nih, 1,7 atau minimal 1,6 untuk nyalakan lampu ini 4. Nah, sekarang konsumsinya ya cuma 1 ampere. Di situ teman-teman perbedaannya. Jadi kita kalau langsung connect ke bagian load ini, dia nggak akan bisa seperti yang kita mau begini, misalnya keluarkannya 1 ampere aja, nggak mungkin. Dia akan ngotot mengeluarkan 1,7. Makanya baterai kita ini kalau kapasitasnya kecil kayak punya saya ya, pakai baterai murah yang kecil gini, hasilnya tekor terus, nggak bisa nyala sampai pagi. Nah, dengan trik ini lampu semuanya 4-4-nya nyala, luxmeternya ya intensitas cahaya ya agak menurun. Kalau buat saya nggak apa-apa, tapi baterai saya itu konsumsinya jadi kecil nih, dan ini dijamin kalau ini tahan sampai besok karena cuma 13 volt dan makannya cuma 1 ampere.
Kita cek lagi sekali lagi. Nah ini ya, saya membuktikan ini konsumsi baterai kita yang tadinya 1,7 ampere sesudah kita pakai DC to DC converter ini, itu sekarang cuma ditarik 1 ampere. Jadi baterainya tahan lama. Itu teman-teman ya, lampunya tetap nyala, cuman ya berkurang sedikit lah ya, redup, tapi nggak apa-apa, yang penting sampai pagi. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Sebelum dan sesudahnya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum.